Pernahkah Anda ditanya sesuatu yang membuat kepala rasanya mau meledak, tapi malah bikin ketawa setelah dengar jawabannya? Nah, begitulah yang dialami Abu Nawas kali ini, ketika seorang Yahudi datang dengan wajah serius dan pertanyaan super aneh. Wahai Abu Nawas, kenapa umatmu sholatnya harus 5 kali sehari? Kenapa nggak sekalian 10 biar lebih banyak pahala? Atau 1 kali saja biar hemat waktu? Sebelum kita lanjut ke cerita kocak dan penuh hikmah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah lucu penuh makna dari Abu Nawas yang bikin hati senang dan kepala adem. Dan pastinya, tonton sampai selesai, karena jawabannya nanti bikin kamu ngakak sekaligus mikir. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar yang ramai, aroma rempah yang semerbak, dan pedagang yang suka nawar sampai lupa waktu, duduklah seorang lelaki yang dikenal hampir di seluruh penjuru negeri. Namanya Abu Nawas. Seorang yang terkenal bukan karena kekayaannya, tapi karena otaknya yang encer dan lidahnya yang licin. Kalau ada orang berdebat dengannya, siap-siap saja. Bukan cuma logikanya yang diputar balik dengan cerdas, tapi hatinya juga dibuat tersenyum. Pagi itu, Abu Nawas sedang menikmati sarapan sederhana di depan rumahnya. Ia duduk di kursi kayu tua yang bunyinya kriet-kriet tiap kali ia bergerak sedikit. Di tangannya, segelas teh hangat mengepul, ditemani sepotong roti pipih dan sedikit madu. Burung-burung di sekitar rumahnya berkicau riang seolah ikut menghibur pagi yang damai itu. Abu Nawas tampak tenang. Sesekali ia memandangi langit biru sambil berkata pelan, "Ah, nikmatnya pagi tanpa tagihan utang dan tanpa tugas dari raja hari ini." Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terlihat seorang lelaki dengan pakaian panjang, jubah putih bersih, dan sorban besar melilit kepalanya. Jalannya cepat, matanya tajam, dan wajahnya serius sekali, seperti seseorang yang sedang membawa pertanyaan besar dalam hidupnya. Setiap langkahnya mantap, dan dari sorot matanya terlihat jelas kalau orang ini tidak datang untuk membeli madu, tapi untuk menguji kecerdikan. Abu Nawas memicingkan matanya sambil berbisik, gaya jalannya ini bukan gaya pedagang, bukan juga gaya pengemis. Wah, jangan-jangan ini calon lawan debatku hari ini." Benar saja. Beberapa saat kemudian orang itu berdiri tepat di depan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ia langsung membuka percakapan dengan nada penuh tantangan. "Wahai Abu Nawas, aku datang dari jauh. Aku mendengar engkau adalah orang yang paling cerdas dan paling pandai menjawab pertanyaan sulit. Tapi kali ini, aku ingin melihat, apakah otakmu benar-benar secerdas yang orang bilang?" Abu Nawas tersenyum, meletakkan cangkir tehnya perlahan, lalu berkata dengan tenang tapi nada menggoda, "Wahai tamuku yang tampak serius, aku senang sekali kalau ada orang datang bukan untuk menagih hutang. Tapi sebelum kau tanya, bolehkah aku tahu siapa namamu dan apa maksud kedatanganmu yang penuh aura misteri itu?" Orang itu memperkenalkan diri dengan nada berwibawa. "Namaku Eliyahu. Aku berasal dari kaum Yahudi yang mencintai ilmu. Aku mendengar banyak kisah tentang kebijaksanaanmu, tapi juga tentang kelicikanmu. Aku datang bukan untuk berkelahi, tapi untuk menguji kebenaran dari hal yang selalu membuatku penasaran." Abu Nawas langsung tertawa kecil. "Wah, aku ini cuma rakyat biasa, tidak sehebat yang orang katakan. Tapi kalau sekadar menjawab pertanyaan, insya Allah bisa. Asal pertanyaannya tidak tentang harga rempah yang naik," katanya sambil tertawa. Eliyahu tersenyum tipis, lalu duduk di hadapan Abu Nawas. Ia menatap wajah Abu Nawas dengan tatapan penuh selidik, seperti seorang guru besar yang hendak menguji muridnya. Abu Nawas menatap balik dengan ekspresi santai, bahkan sempat mengambil roti, mencelupkannya ke madu, dan memakannya sambil berkata, "Silakan bertanya. Tapi hati-hati, kalau pertanyaanmu terlalu rumit, aku bisa jawab pakai teka-teki." Udara Baghdad mulai menghangat, suara pedagang mulai terdengar dari kejauhan. Tapi suasana di depan rumah Abu Nawas justru semakin tegang. Seakan-akan dua otak besar sedang bersiap untuk duel logika. Eliyahu menarik napas panjang. Ia berkata dengan nada serius, tapi matanya sedikit menantang, "Aku ingin bertanya tentang agamamu. Katanya, umatmu diwajibkan untuk sholat 5 kali dalam sehari. Kenapa harus 5 kali? Kenapa tidak 1 kali saja agar lebih singkat dan efisien? Atau 10 kali agar lebih banyak pahala?" Abu Nawas langsung berhenti mengunyah. Ia menatap Eliyahu dengan pandangan kosong sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum lebar. "Wah, pertanyaanmu bagus sekali. Aku baru saja mau bertanya hal yang sama waktu kecil,
Tapi keburu disuruh tidur sama ibuku, katanya sambil tertawa ringan. Eliyahu sedikit heran dengan respon itu. Apakah kau tidak menganggap pertanyaanku serius, wahai Abu Nawas? Tanyanya dengan nada sedikit tersinggung. Abu Nawas mengangkat tangannya sambil tersenyum. Tidak, tidak. Justru aku suka pertanyaan seperti itu. Karena biasanya, pertanyaan yang terdengar aneh justru punya jawaban yang paling dalam. Tapi, aku tidak akan menjawabnya sekarang. Eliyahu terkejut. Kenapa tidak sekarang? Abu Nawas menjawab santai sambil berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya. Karena pertanyaanmu terlalu penting untuk dijawab dengan mulut kosong. Ayo kita jalan-jalan dulu. Kadang jawaban tidak datang dari pikiran yang diam, tapi dari kaki yang melangkah. Eliyahu tampak bingung. Jalan-jalan? Bukankah aku datang untuk mencari ilmu, bukan wisata? Abu Nawas tertawa. Justru dengan berjalan, kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Siapa tahu nanti jawabanmu ada di langit, di sinar matahari, atau bahkan di tukang kebab di ujung jalan. Eliyahu akhirnya mengangguk pelan. Ia penasaran dengan cara berpikir Abu Nawas yang nyeleneh. Tapi dalam setiap ucapan ada sesuatu yang membuatnya ingin mengikuti. Dan akhirnya, keduanya pun berjalan menyusuri jalanan kota Baghdad. Satu dengan langkah santai dan senyum kecil, satunya lagi dengan wajah serius tapi penuh rasa ingin tahu. Orang-orang di pasar yang melihat mereka hanya bisa berbisik. Wah, sepertinya Abu Nawas mau adu kepintaran lagi hari ini. Siap-siap aja, nanti pasti ada yang kalah logika. Dan begitulah, perjalanan mencari jawaban tentang kenapa sholat harus 5 waktu pun dimulai. Bukan dengan debat panas, tapi dengan langkah kaki, tawa ringan, dan kebijaksanaan yang dibungkus kelucuan. Abu Nawas melangkah sambil bersenandung. Kalau semua pertanyaan dijawab sambil duduk, nanti tubuh kaku. Tapi kalau dijawab sambil jalan, pikiran bisa lebih jernih. Eliyahu hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. Dalam hatinya berkata, orang ini memang aneh. Tapi entah kenapa, aku merasa jawabannya nanti pasti luar biasa. Dan begitulah akhir dari bab pertama. Awal dari pertemuan dua otak tajam, dua cara pandang berbeda, tapi satu tujuan, mencari kebenaran dengan cara yang bijak dan penuh tawa. Langit Baghdad siang itu mulai memutih. Matahari menggantung di atas kepala seperti penjaga pasar yang tidak pernah lelah. Abu Nawas dan Eliyahu berjalan santai melewati jalan-jalan berbatu yang dipenuhi pedagang rempah, penjual kain, dan suara kambing yang entah kenapa selalu ikut berkomentar di setiap obrolan manusia. Abu Nawas berjalan di depan dengan langkah ringan, seolah tidak sedang diajak bicara serius tentang hal besar. Ia bahkan sempat berhenti untuk mencium aroma roti baru matang. Wah, kalau semua pertanyaan bisa dijawab dengan aroma roti, hidup pasti lebih damai, katanya santai. Eliyahu, dengan wajah tegasnya, mulai sedikit kehilangan kesabaran. Wahai Abu Nawas, katanya dengan nada agak jengkel, aku datang jauh-jauh dari negeri lain untuk bertanya dengan sungguh-sungguh. Pertanyaanku bukan tentang dagangan atau makanan. Aku ingin tahu alasan sebenarnya kenapa umatmu sholat 5 kali dalam sehari. Apakah itu hanya kebiasaan, atau ada alasan besar di baliknya? Abu Nawas mengangguk pelan, lalu menatap Eliyahu dengan senyum tipis. Wahai sahabatku, pertanyaanmu tidak ringan. Tapi aku tidak akan menjawabnya dengan cepat. Karena kalau semua jawaban keluar secepat roti matang di tungku, bisa-bisa gosong di tengahnya. Eliyahu menaikkan alis. Maksudmu apa, wahai Abu Nawas? Aku tidak mengerti. Abu Nawas menunjuk ke arah seorang tukang kebun yang sedang menyiram tanaman. Lihatlah dia, katanya. Setiap pagi, ia menyiram bunga-bunganya. Tapi bukan satu kali, melainkan beberapa kali sehari. Apakah kau tahu mengapa? Eliyahu berpikir sejenak. Tentu saja karena tanaman butuh air secara rutin. Nah, kata Abu Nawas sambil menjentikkan jari. Begitu juga dengan manusia. Tapi bukan tubuhnya yang butuh air kali ini, melainkan hatinya yang butuh diingatkan. Dan air yang menyiram hati itu adalah sholat. Eliyahu mulai menatap Abu Nawas dengan raut penasaran, tapi juga mulai tertarik. Tapi kenapa 5 kali? Apakah tidak cukup 3 kali saja seperti makan? Atau mungkin 2 kali pagi dan malam saja? Abu Nawas tersenyum, lalu berkata dengan nada penuh misteri, sabar, wahai temanku. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Mari kita lihat dulu bagaimana waktu berjalan hari ini. Siang ini kita akan makan, nanti sore kita istirahat, malam kita tidur. Di antara semua itu,
Adakah momen di mana manusia benar-benar berhenti sejenak dan mengingat Tuhannya? Eliyahu terdiam. Ia memikirkan rutinitasnya sendiri. Mungkin tidak banyak, jawabnya pelan. Benar, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah pasar. Lihat orang-orang itu. Dari pagi mereka sibuk berdagang, menghitung uang, menawar harga, sampai-sampai lupa waktu. Kalau tidak ada panggilan untuk sholat, mungkin mereka baru ingat Tuhan saat kasnya kosong. Eliyahu terkekeh pelan, tidak bisa menahan tawa kecil. Kau ini aneh, tapi masuk akal juga, katanya. Abu Nawas melanjutkan dengan nada seperti guru bijak, tapi tetap lucu. Sholat 5 waktu itu seperti tanda istirahat untuk jiwa. Pagi, agar manusia memulai hari dengan niat baik. Siang, agar tidak terlalu tenggelam dalam kesibukan dunia. Sore, agar kembali tenang setelah lelah bekerja. Petang, untuk bersyukur karena masih diberi waktu. Dan malam, untuk memohon ampun sebelum tidur, karena tidak ada manusia yang sempurna. Eliyahu mendengarkan dengan seksama. Tapi karena rasa penasarannya belum puas, ia berkata, semua itu terdengar indah, tapi tetap saja, kenapa harus 5? Apakah angka 5 itu memiliki rahasia khusus? Abu Nawas menatapnya dengan ekspresi pura-pura bingung. Rahasia? Mungkin saja. Tapi sebelum aku jawab, aku mau tanya satu hal padamu. Eliyahu mengerutkan dahi. Apa itu? Berapa kali kau makan dalam sehari? Tanya Abu Nawas. 3 kali, tentu saja, jawab Eliyahu cepat. Dan kalau kau lapar di antara waktu itu, apakah kau tidak akan mencari makanan tambahan? Tentu saja aku akan mencari, kata Eliyahu. Abu Nawas tersenyum puas. Lihat, tubuhmu tahu kapan butuh makan. Begitu pula dengan hati manusia. Ia butuh makanan rohani lebih dari yang disadari. Maka Tuhan menetapkan waktunya agar manusia tidak kehabisan tenaga rohani. Kalau tidak ada jadwal tetap, manusia bisa lupa. Seperti aku yang sering lupa bayar utang kalau tidak diingatkan. Eliyahu tertawa lepas mendengar candaan itu. Wah, Abu Nawas, kau ini benar-benar aneh. Jawabanmu seperti bercanda tapi membuatku berpikir. Abu Nawas menepuk pundaknya. Begitulah caraku, wahai temanku. Kadang kebenaran itu seperti bumbu masakan. Kalau ditaruh terlalu banyak, rasanya pedas. Tapi kalau pas, semua jadi nikmat. Mereka berdua berjalan kembali melewati pasar, sambil sesekali berhenti karena ada pedagang yang mengenali Abu Nawas dan menyapanya. Wah, Abu Nawas, hari ini siapa yang jadi korban kepintaranmu lagi? Abu Nawas tertawa. Bukan korban, tapi teman berpikir. Aku sekarang sedang berkeliling mencari jawaban yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sementara itu, Eliyahu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dalam hatinya ia mengakui, pria dengan jubah coklat kusam dan sendal sederhana ini memang punya cara berpikir yang unik. Ia tidak menjawab dengan marah, tidak pula dengan teori panjang. Tapi setiap ucapannya seperti anak panah yang lembut, mengenai sasaran tanpa menyakiti. Sesampainya mereka di taman kota, Abu Nawas berhenti di bawah pohon besar. Ia menatap langit biru, lalu berkata pelan, Wahai Eliyahu, kau bertanya kenapa sholat 5 kali sehari? Maka lihatlah langit dan matahari. Bukankah hari ini juga memiliki 5 waktu yang berbeda? Fajar, siang, sore, senja, dan malam. Semuanya memiliki makna tersendiri. Maka, apakah kau tidak melihat bahwa Tuhan menciptakan waktu bukan tanpa alasan? Eliyahu mendongak ke langit. Cahaya matahari memantul di wajahnya. Ia mulai mengerti bahwa pertanyaan yang tampak sederhana itu ternyata memiliki kedalaman yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Abu Nawas tersenyum melihat wajahnya yang mulai lembut. Tenang saja, sahabatku, katanya pelan. Perjalanan kita belum selesai. Aku belum menjawab semuanya. Masih ada hal yang lebih menarik menunggumu. Eliyahu mengangguk kecil. Baiklah, Abu Nawas, aku akan ikut. Tapi tolong jangan lagi berhenti di tukang roti, ya. Abu Nawas tertawa keras. Tidak bisa dijanjikan, wahai sahabat, karena kalau hidungku mencium aroma roti, logikaku langsung libur. Keduanya pun tertawa bersama, dan bayangan mereka memanjang di bawah matahari siang Baghdad. 2 orang dari 2 keyakinan berbeda, tapi berjalan berdampingan mencari makna yang sama. Dan di sanalah, di antara tawa dan pertanyaan, lahirlah awal dari jawaban besar yang akan membuat Eliyahu terdiam dan mengakui kebijaksanaan si cerdik Abu Nawas.
Setelah perbincangan yang cukup panjang di pinggir pasar Baghdad, Abu Nawas dan Eliyahu akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan mencari jawaban. Eliyahu sempat berpikir mereka akan masuk ke madrasah atau mungkin ke rumah seorang ulama besar. Tapi Abu Nawas malah melangkah ke arah yang tak terduga, ke taman kota yang penuh burung merpati, anak-anak berlari, dan suara pedagang es kurma yang menggoda iman dan diet siapapun yang mendengarnya. Eliyahu menatap sekeliling, agak heran. "Wahai Abu Nawas, apakah ini tempatmu mencari jawaban?" tanyanya dengan wajah penuh tanda tanya. Abu Nawas hanya tersenyum santai sambil mengambil sebutir kurma dari saku bajunya, mengunyahnya dengan nikmat, lalu berkata, "Sahabatku, terkadang jawaban tidak ditemukan di tempat yang sepi dan kaku. Kadang ia justru muncul di tempat yang penuh kehidupan, seperti taman ini." Eliyahu menghela napas. "Aku tidak tahu apakah kau seorang filsuf atau pelawak." Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dan tertawa. "Keduanya. Karena kalau hidup terlalu serius, pikiran bisa kering. Tapi kalau terlalu bercanda, hati bisa kosong." Mereka kemudian berjalan menyusuri taman. Langit Baghdad mulai berganti warna. Sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan bayangan bergerak di tanah. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Beberapa orang tua duduk di bangku taman, sementara dari kejauhan terdengar lantunan azan zuhur menggema lembut. Eliyahu berhenti sejenak. Ia memperhatikan orang-orang yang tiba-tiba meninggalkan aktivitasnya. Penjual buah menutup dagangannya, pengrajin sepatu menaruh alatnya, bahkan anak-anak kecil yang tadi bermain mulai mengikuti orang tuanya menuju masjid terdekat. Eliyahu menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka meninggalkan semua pekerjaannya begitu saja hanya karena suara itu, katanya setengah tak percaya. Abu Nawas mengangguk. "Itulah panggilan untuk sholat, wahai sahabatku. Panggilan yang mengingatkan manusia bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari urusan dunia." Eliyahu menatap langit seolah mencari makna dari kalimat itu. "Tapi kenapa harus diulang-ulang setiap hari?" tanyanya lagi. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. "Bayangkan, kalau Tuhan hanya memanggil sekali seumur hidup, apakah manusia akan ingat?" Eliyahu menghela napas dan menggeleng. "Tentu tidak." "Nah," lanjut Abu Nawas, "itulah sebabnya manusia diingatkan 5 kali setiap hari. Karena manusia punya sifat lupa. Bahkan aku sendiri kadang lupa kenapa aku berdiri dari tempat tidur." Eliyahu tidak bisa menahan tawa. "Kau ini memang aneh, tapi jawabanmu ada logikanya juga." Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah matahari yang bersinar di langit. "Sekarang, lihatlah matahari itu. Setiap hari ia terbit, meninggi, condong, lalu tenggelam. Semua terjadi dengan waktu yang teratur, tanpa pernah meleset sedikit pun. Begitu juga dengan manusia, harus punya waktu yang teratur untuk mengingat penciptanya." Eliyahu menatap langit dengan takjub. "Jadi kau ingin mengatakan bahwa sholat 5 waktu mengikuti pergerakan matahari?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum lebar. "Betul, matahari seperti jam besar di langit, dan manusia hanya perlu menyesuaikan hatinya dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Bayangkan, kalau manusia yang menentukan sendiri waktunya, bisa-bisa pagi dijadikan malam, malam dijadikan waktu tidur siang panjang." Eliyahu terkekeh. "Wah, kalau begitu dunia akan kacau," katanya. Abu Nawas menepuk tangan Eliyahu dengan semangat. "Benar sekali. Maka itulah sebabnya Tuhan menentukan 5 waktu ibadah, agar manusia tidak tenggelam dalam kesibukan dunia. 5 waktu itu seperti tanda istirahat bagi jiwa. Seolah Tuhan berkata, 'Hei, berhenti sebentar. Ingat aku.'" Mereka melanjutkan langkah ke arah sungai kecil di ujung taman. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari sore yang mulai lembut. Seekor burung kecil hinggap di dahan, berkicau pelan seolah mengiringi percakapan 2 sahabat berbeda bangsa dan keyakinan itu. Eliyahu melihat bayangan dirinya di air, lalu berkata pelan, "Tapi kenapa 5? Kenapa bukan 4 atau 6? Bukankah semua bisa dibuat lebih banyak atau lebih sedikit?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia jongkok, mengambil segenggam air dari sungai, lalu menatapnya dengan serius, sesuatu yang jarang dilakukan oleh Abu Nawas. "Lihat air ini," katanya. "Jika kau minum terlalu banyak, kau akan sakit. Tapi kalau terlalu sedikit, kau akan kehausan. Maka yang terbaik adalah jumlah yang pas." Eliyahu mengangguk. "Begitu juga dengan ibadah," lanjut Abu Nawas. "Terlalu sedikit, manusia lupa pada Tuhan. Terlalu banyak tanpa pemahaman, manusia bisa kehilangan makna."
Maka 5 waktu adalah keseimbangan yang sempurna. Cukup untuk mengingat Tuhan, tapi tidak sampai membuat hidup berhenti. Eliyahu terdiam cukup lama. Ucapan itu menancap di hatinya. Abu Nawas menatapnya dengan mata penuh canda tapi juga kebijaksanaan, lalu menambahkan dengan nada lucu. Dan kalau kau bertanya kenapa bukan 6, jawabannya sederhana, karena manusia butuh tidur juga, wahai sahabatku. Kalau sholat tiap jam, nanti pedagang kebab nggak sempat jualan. Keduanya tertawa lepas. Suasana tegang sejak awal pertemuan berubah menjadi hangat. Di antara tawa itu, terdengar kembali suara azan dari kejauhan, kali ini untuk sholat asyar. Eliyahu menatap sekeliling, memperhatikan orang-orang yang mulai bersiap lagi untuk beribadah. Aku kagum, katanya jujur. 5 kali dalam sehari, tapi mereka tetap bersemangat. Tidak ada yang merasa terbebani. Abu Nawas mengangguk dengan bangga. Itulah keindahan ajaran yang berasal dari hati. Ketika sesuatu dilakukan karena cinta, bukan karena paksaan, maka lelah pun terasa nikmat. Eliyahu menatap Abu Nawas, lalu berkata pelan, "Sekarang aku mulai mengerti, tapi aku ingin tahu lebih dalam. Apakah ada alasan spiritual di balik waktu-waktu itu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu ada. Tapi kalau aku jelaskan sekarang, ceritanya cepat selesai dan kau tidak akan punya alasan untuk mentraktirku es kurma di sana," katanya sambil menunjuk ke pedagang es kurma yang sudah menatap mereka sejak tadi. Eliyahu tertawa keras. "Baiklah, kau memang cerdik. Tapi setelah es kurma itu, kau harus jelaskan semuanya padaku." Abu Nawas menepuk dadanya. "Janji, setelah es kurma ini, kau akan mendapatkan jawaban yang bukan hanya membuatmu paham, tapi juga tersenyum." Mereka pun duduk di tepi sungai, menikmati es kurma yang dingin dan manis. Di sela-sela tawa, Abu Nawas memandangi langit yang mulai berubah jingga. Dalam hati ia berkata, "Kadang, hikmah terbesar muncul di antara 2 hal sederhana, tawa dan rasa ingin tahu." Dan begitulah, perjalanan, jalan-jalan misterius, itu belum berakhir. Karena jawaban yang sesungguhnya baru akan muncul saat matahari mulai condong ke barat, dan hati siap untuk menerima kebenaran yang disampaikan dengan canda. Setelah menikmati es kurma yang dingin dan manis di bawah langit Baghdad yang mulai berubah warna jingga, Abu Nawas dan Eliyahu kembali melanjutkan obrolan mereka. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan dan membuat suara gemerisik yang menenangkan. Beberapa pedagang mulai membereskan dagangannya, burung-burung kembali ke sarang, dan aroma rempah mulai tergantikan oleh wangi roti panggang dari arah pasar malam. Abu Nawas menatap Eliyahu dengan senyum khasnya, senyum yang selalu menandakan bahwa sesuatu yang aneh tapi jenius akan segera keluar dari mulutnya. "Wahai sahabatku," katanya dengan nada santai tapi penuh makna, "kau sudah melihat sendiri bagaimana manusia diingatkan 5 kali dalam sehari untuk beribadah. Tapi sepertinya hatimu masih menyimpan tanda tanya, bukan?" Eliyahu tersenyum kecil. "Benar sekali, Abu Nawas. Aku sudah mengerti alasan logisnya. Tapi aku masih penasaran dengan makna di balik setiap waktu itu. Mengapa harus 5 kali? Mengapa tidak 4 atau 7? Apa yang membuatnya istimewa?" Abu Nawas meneguk sisa minumannya, lalu berkata dengan gaya misterius, "Baiklah, kalau begitu kita akan bermain sedikit. Permainan logika. Tapi hati-hati, karena dalam permainan ini, logika kadang akan kalah oleh kebijaksanaan." Eliyahu mengerutkan alis. "Permainan logika? Baiklah, aku siap." Abu Nawas menatap langit yang mulai berwarna oranye, lalu menunjuk ke arah matahari yang hampir tenggelam. "Kau lihat matahari itu?" "Ya," jawab Eliyahu. "Sekarang bayangkan jika matahari itu berhenti di tengah langit dan tidak pernah bergerak lagi. Apa yang akan terjadi?" Eliyahu berpikir sejenak. Dunia akan terbakar panas. Tidak ada malam, tidak ada istirahat. Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar, begitu juga dengan manusia. Kalau ia terus bekerja tanpa berhenti, hatinya akan terbakar oleh ambisi. Maka Tuhan menetapkan waktu sholat agar manusia berhenti sejenak, menyejukkan jiwanya dari panasnya urusan dunia." Eliyahu mulai mengangguk-angguk. "Baiklah, aku paham. Tapi kenapa 5 kali? Apa ada hubungan dengan pergerakan matahari?" Abu Nawas tersenyum. Matanya berkilat jenaka. "Tentu saja ada. Mari kita buktikan." Ia mengambil tongkat kecil di tanah dan menggambar garis di pasir. Bayangkan ini adalah perjalanan hidup manusia, dari lahir sampai mati.
Eliyahu memperhatikan dengan seksama. Abu Nawas menggambar 5 titik di sepanjang garis itu. Titik pertama, kata Abu Nawas sambil menunjuk, adalah waktu subuh. Pagi hari, saat dunia baru dibuka, seperti bayi yang baru lahir. Waktu ini melambangkan permulaan hidup, penuh harapan dan kesegaran. Eliyahu tersenyum. Indah sekali perumpamaannya. Titik kedua, lanjut Abu Nawas, adalah zuhur, saat matahari berada di puncak. Ini melambangkan masa muda, masa kerja keras, saat manusia penuh tenaga mengejar cita-cita. Titik ketiga adalah asyar, matahari mulai condong ke barat. Ini seperti masa dewasa, ketika manusia mulai lelah tapi tetap melanjutkan perjuangan hidupnya. Titik keempat, maghrib, matahari tenggelam. Inilah masa tua, saat manusia mulai bersiap untuk kembali. Dan titik kelima, isya, kegelapan malam. Ini melambangkan akhir perjalanan hidup, ketika manusia beristirahat dan menunggu panggilan kembali kepada Sang Pencipta. Eliyahu menatap garis itu dengan kagum. 5 waktu solat, 5 fase kehidupan. Luar biasa, aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Abu Nawas tertawa kecil. Itulah indahnya kebijaksanaan. Kadang Tuhan menyembunyikan hikmah besar dalam hal yang tampak sederhana. Eliyahu kemudian bertanya lagi, tapi kalau begitu, apakah solat hanya sekadar simbol kehidupan? Abu Nawas menggeleng. Tidak, sahabatku. Solat adalah pengingat. Setiap waktu solat, manusia diajak kembali ke titik kesadarannya. Seolah Tuhan berkata, kau mungkin sibuk, tapi jangan lupa siapa yang memberi kesempatan itu. Eliyahu merenung. Jadi, setiap kali manusia berdoa, dia sedang mengulang perjalanan hidupnya dalam sehari. Tepat sekali, kata Abu Nawas dengan semangat. Dan karena hidup selalu diulang setiap hari, maka Tuhan memberi 5 kesempatan untuk memperbaiki diri setiap waktu. Abu Nawas lalu tersenyum nakal dan menambahkan, dan kalau seseorang masih malas sholat, mungkin ia perlu diingatkan bahwa hidupnya juga tidak akan lama-lama. 5 waktu itu sedikit, tapi artinya besar. Seperti roti yang kecil tapi bisa mengenyangkan. Eliyahu tertawa keras. Kau ini memang luar biasa, Abu Nawas. Kau bisa membuat hal yang rumit menjadi lucu tapi masuk akal. Abu Nawas berpura-pura membungkuk seperti seorang guru besar, lalu berkata, itulah ilmunya hidup santai tapi penuh arti. Wahai sahabatku, jangan terlalu serius, nanti cepat tua. Jangan juga terlalu main-main, nanti cepat menyesal. Hidup itu seimbang, seperti 5 waktu yang dibagi Tuhan. Eliyahu menatap Abu Nawas dengan rasa kagum yang tulus. Aku tidak menyangka. Aku datang dengan niat menguji, tapi justru aku yang diuji oleh caramu berpikir. Abu Nawas menepuk bahunya sambil tersenyum. Begitulah dunia, sahabatku. Kadang kita datang ingin mencari jawaban, tapi malah menemukan diri sendiri. Langit mulai gelap, lampu-lampu minyak mulai dinyalakan, dan aroma malam Baghdad pun mulai terasa. Abu Nawas berdiri, mengibaskan debu dari bajunya, lalu berkata, ayo, kita lanjutkan perjalanan. Masih ada hal lain yang ingin kutunjukkan padamu, sesuatu yang akan membuatmu benar-benar mengerti kenapa 5 waktu itu sempurna. Eliyahu berdiri dan mengangguk. Baiklah, aku sudah siap. Tapi kali ini, tolong jangan ada teka-teki aneh lagi ya. Abu Nawas terkekeh sambil berjalan pelan. Tenang saja, sahabatku. Aku janji, tidak akan ada teka-teki lagi. Namun dalam hati, Abu Nawas tersenyum licik. Hehe, janji yang satu ini mungkin bisa ditunda sedikit. Dan malam pun turun perlahan di atas kota Baghdad, menemani langkah 2 orang yang sedang menelusuri makna hidup lewat tawa dan logika. Permainan cerdas ala Abu Nawas yang tak pernah gagal membuat siapapun berdecak kagum. Malam mulai turun perlahan di kota Baghdad. Lampu-lampu minyak menggantung di depan toko-toko, memantulkan cahaya keemasan di jalanan berbatu. Suara pedagang mulai mereda, berganti dengan lantunan adzan Isya yang menembus keheningan malam. Abu Nawas dan Eliyahu masih duduk di tepi sungai, ditemani semilir angin dan aroma manis dari kedai kopi yang mulai berasap di kejauhan. Eliyahu menatap langit malam penuh bintang, lalu berkata pelan, Abu Nawas, aku sudah mulai memahami banyak hal dari penjelasanmu. Tapi ada satu hal yang belum juga hilang dari kepalaku. Abu Nawas yang sedang meniup secangkir kopi hangat menatapnya dengan ekspresi pura-pura bingung. Satu hal. Apakah pertanyaan itu akan membuat kepalaku berasap seperti kopi ini?
Eliyahu tersenyum tipis. Aku hanya ingin tahu, mengapa manusia harus beribadah berkali-kali setiap hari? Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Kalau begitu, apakah tidak cukup sekali saja kita menyembahnya dengan sungguh-sungguh? Abu Nawas mengangkat alisnya tinggi-tinggi, lalu menepuk meja pelan. Ah, pertanyaanmu kali ini benar-benar seperti sambal Baghdad, pedas tapi menyegarkan. Ia kemudian bersandar santai, menatap air sungai yang berkilau oleh cahaya bulan. Sahabatku, mari kita mulai dari hal sederhana dulu. Kau makan berapa kali sehari? Eliyahu menjawab cepat, 3 kali, pagi, siang, dan malam. Bagus, kata Abu Nawas. Sekarang bayangkan, bagaimana kalau kau hanya makan sekali dalam sehari? Eliyahu mengerutkan dahi. Ya tentu saja aku akan lemas, mungkin sakit. Abu Nawas menepuk tangannya. Nah, begitu juga dengan hati manusia. Kalau hanya diberi makan sekali sehari, lama-lama ia akan lapar. Lapar dari cahaya, lapar dari ketenangan, lapar dari rasa syukur. Dan makanan bagi hati itu adalah ibadah. Eliyahu mulai mengangguk pelan. Jadi, sholat 5 waktu seperti memberi makan hati 5 kali dalam sehari. Abu Nawas tersenyum lebar. Tepat sekali. Tapi bedanya, kalau makan berlebihan bisa bikin perut buncit, sholat berlebihan tidak akan pernah bikin hati kembung. Eliyahu tertawa keras mendengar analogi itu. Kau ini memang aneh, Abu Nawas. Tapi aku suka caramu menjelaskan sesuatu. Abu Nawas melanjutkan. Lihatlah tubuh manusia. Ia tidak bisa bertahan tanpa asupan energi. Tapi sayangnya, banyak orang lupa bahwa jiwanya juga butuh asupan. Mereka sibuk memberi makan tubuh, tapi melupakan batinnya. Ia mengambil segenggam pasir di tanah, lalu membiarkannya jatuh perlahan dari tangannya. Lihat pasir ini. Begitulah waktu, terus mengalir, tidak bisa dihentikan. Kalau manusia tidak memanfaatkan waktunya untuk mengingat Tuhan, waktu akan lewat begitu saja, dan hati menjadi kering seperti pasir ini. Eliyahu memperhatikan dengan wajah serius, tapi senyum tipis tak lepas dari bibirnya. Tapi Abu Nawas, bukankah Tuhan tidak membutuhkan doa manusia? Abu Nawas mengangguk cepat. Benar sekali, Tuhan tidak butuh apapun dari kita. Justru kitalah yang butuh doa itu. Solat bukan untuk membuat Tuhan senang, tapi untuk membuat hati kita tenang. Ia menatap Eliyahu dalam-dalam dan menambahkan dengan nada lembut. Bayangkan kalau manusia tidak punya waktu khusus untuk berhenti. Mereka akan sibuk terus. Bekerja, berdagang, mengejar harta, lupa diri, lupa makna. Maka 5 waktu itu seperti tanda berhenti di jalan kehidupan. Waktu untuk menepi sejenak dari hiruk pikuk dunia. Eliyahu menarik napas panjang. Tanda berhenti untuk jiwa. Betul, kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. Coba pikirkan, di setiap waktu sholat, manusia berhenti dari aktivitasnya, lalu menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Setelah itu, ia kembali bekerja, tapi kini dengan kepala dingin dan hati damai. Bukankah itu cara Tuhan menjaga manusia agar tidak tenggelam dalam kesibukan dunia? Eliyahu mulai tersenyum tulus. Kau membuat segalanya terdengar begitu masuk akal. Abu Nawas menatapnya dengan gaya serius yang jarang ia tunjukkan. Tentu saja masuk akal. Karena agama bukan hanya urusan keyakinan, tapi juga keseimbangan. Tuhan menciptakan siang dan malam, panas dan dingin, kerja dan istirahat, semuanya berpasangan. Begitu juga dengan ibadah dan kehidupan dunia. 5 waktu itu menjaga keseimbangan antara keduanya. Eliyahu menatap langit yang dipenuhi bintang. Dan kalau seseorang meninggalkan sholatnya, Abu Nawas tersenyum pelan. Maka seperti tubuh yang tidak makan, jiwanya akan lemah. Awalnya mungkin tidak terasa, tapi lama-lama hidupnya akan kehilangan arah. Ia akan mudah marah, cemas, takut tanpa sebab, karena hatinya lapar. Lalu Abu Nawas menambahkan dengan nada parodi yang kocak. Makanya jangan heran kalau ada orang yang bawaannya bete terus. Mungkin bukan karena kurang tidur, tapi karena hatinya belum sarapan rohani. Eliyahu tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Hampir tersedak kopinya. Kau ini benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Bisa membuat hal spiritual terdengar seperti lelucon, tapi penuh makna. Abu Nawas ikut tertawa sambil mengibaskan tangannya. Hahaha, karena hidup memang begitu, sahabatku. Kalau terlalu serius, kau bisa cepat stres.
Tapi kalau bisa melihat kebijaksanaan di balik tawa, maka hidupmu akan jauh lebih ringan. Eliyahu mengangguk sambil menatap air sungai yang berkilau oleh cahaya bulan. Sekarang aku mulai paham kenapa sholat harus 5 kali. Bukan karena Tuhan butuh, tapi karena manusia yang butuh. 5 waktu itu bukan beban, tapi kesempatan. Abu Nawas tersenyum puas, lalu meneguk kopinya yang mulai dingin. Akhirnya, kau mulai menangkap intinya. Ia kemudian menambahkan dengan gaya usilnya. Tapi jangan senang dulu, wahai sahabatku, karena nanti aku akan menjelaskan satu hal terakhir, hal yang membuatmu benar-benar kagum. Tapi syaratnya, kau harus mentraktirku makan malam dulu. Eliyahu tertawa keras. Hahaha, baiklah, kali ini aku rela. Karena setiap kali kau berbicara, aku bukan hanya kenyang makanan, tapi juga kenyang hikmah. Abu Nawas pura-pura terkejut. Wah, kalau begitu, boleh tambah roti dan kebabnya sekalian. Dan keduanya pun tertawa bersama di bawah langit Baghdad yang hangat. Suasana malam itu penuh canda, tapi di balik tawa itu, ada cahaya kebijaksanaan yang tumbuh di hati Eliyahu, logika yang menampar halus, namun menyentuh jiwa dengan lembut. Setelah perdebatan panjang yang dibungkus tawa, malam di Baghdad semakin larut. Bintang-bintang bergemerincing seperti lampu pesta di langit, dan suara gemericik sungai Tigris mengalun lembut menemani dua sahabat yang sedang menikmati secangkir kopi terakhir malam itu. Abu Nawas, seperti biasa, duduk dengan gaya santai khasnya. Miring, satu tangan menyangga kepala, satu lagi memainkan cangkir. Sementara Eliyahu, si Yahudi cerdas yang tadinya datang dengan segudang pertanyaan, kini duduk tenang. Namun kali ini wajahnya berbeda. Tidak lagi tegang, tidak lagi penuh tanda tanya. Ada senyum kecil yang muncul di sudut bibirnya. Abu Nawas yang jeli tentu tidak melewatkan momen itu. Ia menyipitkan mata dan berkata dengan nada menggoda, "Hei, apa aku salah lihat? Atau kau baru saja tersenyum, wahai sahabatku?" Eliyahu tertawa kecil. "Iya, mungkin kau tidak salah lihat, tapi aku tidak yakin ini senyum puas, atau senyum karena kalah berdebat." Abu Nawas pura-pura terkejut, menepuk dadanya dengan gaya dramatis. "Kalah berdebat? Astaga, aku tidak berani mengaku menang dari orang secerdasmu, wahai Eliyahu. Aku hanya pandai berbicara dengan gaya orang lapar." Eliyahu tertawa keras sampai hampir tumpah kopinya. "Kalau begitu, gaya lapar MU itu justru yang membuatku kenyang kebijaksanaan malam ini." Abu Nawas tersenyum lebar sambil memainkan janggutnya. "Alhamdulillah, berarti logikaku berhasil menular tanpa perlu disuntik." Mereka berdua tertawa lagi. Suasana menjadi akrab, seperti dua sahabat lama yang baru bertemu setelah bertahun-tahun. Namun setelah tawa reda, Eliyahu menatap Abu Nawas dengan pandangan serius tapi lembut. "Abu Nawas, jujur saja, saat pertama kali aku datang, aku hanya ingin mengetesmu. Aku ingin tahu apakah semua kisah tentang kecerdasanmu itu hanya dongeng orang Baghdad." Abu Nawas berpura-pura memegang dadanya lagi. "Wah, aku ditantang tanpa disadari rupanya. Untung saja otakku tidak libur hari ini." Eliyahu tersenyum. "Tapi ternyata, aku tidak hanya mendapat jawaban atas pertanyaanku. Aku malah mendapat pelajaran hidup." Abu Nawas menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Pelajaran apa itu, wahai sahabatku yang suka menguji?" Eliyahu menghela napas pelan. Bahwa terkadang, kebenaran tidak selalu ditemukan lewat perdebatan, tapi lewat tawa dan ketulusan. Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar sekali. Ilmu tanpa hati seperti lentera tanpa minyak, terang sebentar, lalu padam." Eliyahu menatap sungai yang berkilau. "Dari semua yang kau katakan tentang sholat 5 waktu, aku kini paham satu hal besar, bahwa sholat bukan sekadar ritual, tapi waktu untuk mengisi kembali jiwa." Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. "Kau benar, sahabatku. Banyak orang tahu caranya berdoa, tapi tidak semua tahu mengapa mereka berdoa. Dan ketika seseorang tahu mengapa, maka hatinya akan tenang, bahkan sebelum ia menengadahkan tangan." Eliyahu mengangguk. "Dan aku kini paham, kenapa Tuhan memberi waktu berbeda-beda. Agar manusia tidak lupa, bahwa setiap fase hidup harus diisi dengan kesadaran." Abu Nawas menatapnya, lalu dengan gaya parodi khasnya berkata, "Nah, akhirnya otakmu mulai berzikir juga, wahai Eliyahu." Eliyahu tertawa. "Jadi selama ini otakku tidak berzikir?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Mungkin berzikir, tapi dalam bahasa yang terlalu akademis.
Sekarang waktunya kau berzikir dengan rasa, bukan hanya dengan logika. Keduanya kembali tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada keheningan yang indah. Keheningan yang tidak canggung, melainkan tenang. Seperti dua jiwa yang akhirnya saling mengerti. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan terdengar langkah kaki penjaga malam memukul tongkat kayu sambil berteriak. Sudah larut. Saatnya istirahat. Esok hari masih panjang. Abu Nawas berdiri, merapikan sorbannya, lalu berkata, lihat, bahkan penjaga malam pun tahu pentingnya waktu. Kalau manusia tahu kapan waktunya tidur, harusnya juga tahu kapan waktunya menyapa Tuhan. Eliyahu berdiri sambil menghela napas panjang. Kau benar, 5 waktu itu bukan beban, tapi tanda cinta dari Tuhan agar manusia tidak tersesat dalam kesibukannya. Abu Nawas tersenyum puas, lalu menambahkan dengan nada menggoda, dan kalau kau masih lupa-lupa waktu, ingat saja perutmu, karena dia yang paling tahu kapan harus berhenti dan kapan harus diisi. Eliyahu menertawakan ucapan itu sampai matanya berair. Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar orang paling lucu sekaligus paling bijak yang pernah kutemui. Abu Nawas mengangguk bangga. Nah, itu baru pujian yang layak disimpan di dompet. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan batu kota Baghdad yang mulai sepi. Langit masih bertabur bintang, dan dari kejauhan terdengar suara adzan Isya yang mulai mereda. Eliyahu berjalan di samping Abu Nawas sambil tersenyum. Kau tahu, Abu Nawas, aku datang dengan niat menantang. Tapi aku pulang dengan hati yang hangat. Rasanya seperti baru saja diberi hadiah, bukan oleh manusia, tapi oleh kebijaksanaan itu sendiri. Abu Nawas tersenyum lebar sambil menepuk pundaknya. Mungkin itu karena kau datang dengan niat mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Dan Tuhan suka pada orang yang mencari dengan hati. Eliyahu menatapnya dalam-dalam. Terima kasih, sahabatku. Aku rasa, malam ini aku belajar lebih banyak daripada bertahun-tahun membaca kitab. Abu Nawas menatap langit dan berkata pelan, karena ilmu sejati tidak hanya ada di kertas, tapi juga di kehidupan. Dan malam ini, kehidupanlah yang sedang mengajar kita. Keduanya berhenti di persimpangan jalan. Abu Nawas menunjuk ke arah timur. Kau pulanglah lewat sana, dan jangan lupa, kalau besok pagi kau mendengar adzan subuh, tersenyumlah. Itu bukan panggilan untuk beribadah saja, tapi juga pengingat bahwa Tuhan masih memberimu 1 hari lagi untuk memperbaiki diri. Eliyahu mengangguk sambil menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Aku akan ingat itu, Abu Nawas. Abu Nawas melangkah pergi dengan langkah ringan sambil bersenandung. 5 waktu bukan hitungan, tapi kesempatan. Yang paham, akan bahagia. Yang lalai, akan kehilangan. Dan malam itu, di bawah bintang Baghdad yang bersinar lembut, seorang Yahudi tersenyum untuk pertama kalinya bukan karena lelucon, tapi karena kebenaran yang akhirnya terasa di dalam hatinya. Keesokan harinya, Baghdad kembali sibuk seperti biasa. Pasar-pasar ramai, suara penjual melantang di udara, dan aroma roti panggang bercampur dengan wangi rempah menggoda setiap orang yang lewat. Namun di salah satu sudut kota, tepat di bawah pohon kurma yang rindang, tampak Abu Nawas duduk santai sambil memegang teko teh. Wajahnya tampak damai, seolah tidak ada beban dunia yang menempel di kepalanya. Dari kejauhan, datanglah Eliyahu, si Yahudi yang semalam berdebat panjang dengannya. Kali ini, langkahnya ringan. Tidak seperti sebelumnya yang penuh rasa ingin menang. Ia membawa sekeranjang roti dan kurma, lalu duduk di sebelah Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Abu Nawas melirik dengan senyum nakal. Wahai sahabatku, kedatanganmu hari ini pasti bukan untuk debat, kan? Atau jangan-jangan, kau ingin membalas dendam dengan pertanyaan baru? Eliyahu tertawa. Tidak, Abu Nawas. Hari ini aku datang bukan untuk bertanya, tapi untuk belajar. Abu Nawas pura-pura kaget, tangannya memegang dada. Astaga, orang secerdasmu ingin belajar dariku yang hanya tukang bicara. Eliyahu tersenyum lembut. Kemarin aku datang dengan pikiran, sekarang aku datang dengan hati. Dan kurasa, itu pelajaran yang paling penting dari semua percakapan kita. Abu Nawas menepuk pundaknya sambil berkata, nah, itu baru awal dari kebijaksanaan. Karena orang yang datang dengan hati terbuka, akan pulang dengan pikiran yang tercerahkan. Mereka berdua menikmati teh dan roti sambil menatap orang-orang yang lalu lalang. Anak kecil berlari mengejar kambing. Pedagang tertawa sambil menawar harga,
dan seorang kakek duduk di tikungan sambil memetik seruling bambu. Baghdad pagi itu terasa hidup, seperti lukisan yang bercerita. Setelah beberapa saat, Eliyahu membuka percakapan. Abu Nawas, aku ingin tahu satu hal terakhir. Bagaimana kau bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan tetap tersenyum, bahkan saat orang mencoba menjebakmu? Abu Nawas menatap ke langit biru sambil mengusap janggutnya yang mulai beruban. Sederhana saja, sahabatku. Karena aku tidak pernah menjawab untuk menang. Aku menjawab untuk mengerti. Kalau aku ingin menang, aku akan jadi sombong. Tapi kalau aku ingin mengerti, aku akan tenang. Eliyahu mengangguk. Jadi kuncinya bukan pintar bicara, tapi tahu kapan harus tenang. Abu Nawas tersenyum lebar. Betul sekali. Kadang diam itu lebih bijak daripada 1000 kata. Tapi kalau sudah bicara, bicaralah dengan hati yang tenang, bukan lidah yang panas. Ia kemudian mengambil sebutir kurma dan melanjutkan dengan nada lucu. Kau tahu, lidah itu seperti pisau dapur. Kalau digunakan dengan baik, bisa mengiris daging jadi hidangan lezat. Tapi kalau salah arah, bisa melukai tangan sendiri. Eliyahu tertawa sampai hampir tersedak teh. Kau benar-benar pandai membuat pelajaran terasa seperti komedi. Abu Nawas terkekeh. Hehe, karena hidup tanpa tawa itu berat, sahabatku. Bahkan kebijaksanaan pun akan kering kalau tidak dibumbui humor. Lihat saja, Tuhan memberi manusia air mata untuk 2 hal, menangis dan tertawa. Artinya, hidup memang perlu seimbang. Eliyahu menatapnya dengan kagum. Dari semua pembicaraan kita, aku mulai paham bahwa keseimbangan itu kunci segalanya. Tidak terlalu sibuk dunia, tapi juga tidak melupakan akhirat. Abu Nawas mengangguk. Nah, itu dia. Hidup ini seperti menaiki unta. Kalau tali kendalinya terlalu kencang, unta akan berhenti. Kalau terlalu longgar, kau akan jatuh. Maka, jaga seimbang. Begitu pula dengan hati dan akal. Ia menyesap tehnya perlahan, lalu menatap Eliyahu dengan serius tapi lembut. Sahabatku, setiap orang beribadah dengan cara berbeda, tapi tujuan sejatinya sama, mencari kedamaian batin. 5 waktu sholat hanyalah cara Tuhan mengingatkan manusia untuk istirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dan kalau manusia bisa menepati waktu itu, hidupnya akan lebih tenang. Eliyahu terdiam, merenungkan kata-kata itu. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Dulu aku kira ibadah itu hanya kewajiban. Tapi setelah berbicara denganmu, aku paham, ibadah itu hadiah. Hadiah agar manusia tidak tersesat oleh pikirannya sendiri." Abu Nawas tersenyum lebar sambil menepuk tangan Eliyahu. "Wah, luar biasa. Sekarang aku yang belajar darimu. Ternyata kebijaksanaan bisa menular lebih cepat daripada batuk." Keduanya tertawa keras hingga menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Seorang pedagang bahkan berkomentar, "2 orang ini setiap hari tertawa di bawah pohon, pasti sedang menjual kebahagiaan." Abu Nawas menoleh dan menjawab dengan gaya parodi, "Betul sekali, tapi sayangnya kebahagiaan ini belum ada yang menawar." Semua orang yang mendengar pun ikut tertawa. Suasana menjadi riuh tapi hangat. Setelah tawa mereda, Abu Nawas menatap sahabatnya dan berkata dengan nada pelan tapi bermakna, "Eliyahu, setiap manusia akan bertanya dalam hidupnya, mengapa harus begini, kenapa tidak begitu? Tapi tidak semua berani mencari jawabannya. Kau sudah melakukannya, dan itu yang membuatmu bijak." Eliyahu tersenyum haru. "Dan kau, Abu Nawas, mengajariku bahwa jawaban tidak selalu harus serius. Kadang kebenaran bisa datang lewat tawa, seperti sinar matahari yang menembus celah awan." Abu Nawas berdiri, merapikan jubahnya, lalu berkata, "Begitulah kehidupan, sahabatku. Kita semua sedang belajar, dan guru terbaik seringkali bukan yang punya kitab tebal, tapi yang bisa membuat kita tersenyum sambil merenung." Ia melangkah pergi sambil bersenandung, meninggalkan Eliyahu yang duduk memandangi sungai dengan hati yang penuh kedamaian. Suara tawa mereka perlahan menghilang, berganti dengan kicauan burung dan hiruk-pikuk Baghdad yang kembali bergulir seperti biasa. Namun di hati Eliyahu, tertinggal satu kalimat yang terus terngiang dari Abu Nawas. Orang cerdik bukan yang banyak bicara, tapi yang tahu kapan berhenti bicara dan mulai memahami. Dan sejak hari itu, siapapun yang melihat Eliyahu di Baghdad, pasti melihat senyum tenang di wajahnya. Senyum dari seseorang yang akhirnya mengerti bahwa kebijaksanaan sejati sering datang lewat mulut orang yang tampak lucu,
tapi hatinya penuh cahaya. Baghdad kembali diselimuti pagi yang cerah. Burung-burung berkicau dari atas menara, dan sinar matahari menembus sela-sela atap rumah yang berjejer rapi. Di tengah hiruk-pikuk pasar, sosok Abu Nawas berjalan santai sambil bersenandung kecil. Di tangan kanannya, ada roti panas yang baru dibeli. Di tangan kirinya, secangkir teh yang mengepul. Wajahnya damai seperti orang yang baru saja menemukan rahasia hidup paling penting. Padahal mungkin hanya rahasia resep teh paling enak di Baghdad. Namun pagi itu berbeda. Beberapa orang menatapnya sambil tersenyum. Ada pedagang kurma yang berkata, "Itu dia, si cerdik yang membuat orang Yahudi menangis dan tertawa dalam satu malam." Abu Nawas tertawa kecil sambil menjawab, "Bukan aku yang membuatnya menangis, tapi kebenaran yang akhirnya menyapa hatinya. Aku hanya jadi tukang posnya saja." Orang-orang di sekitar pun ikut tertawa. Begitulah Abu Nawas, tak pernah terlihat terlalu serius, tapi kata-katanya selalu punya makna yang dalam. Tak lama kemudian, datanglah seorang anak kecil berlari menghampiri. Anak itu memegang gulungan kertas dan berkata, "Abu Nawas, ada surat untukmu dari Tuan Eliyahu." Abu Nawas membuka surat itu sambil duduk di bawah pohon kurma tempat mereka sering berbincang. Tulisan tangan Eliyahu tampak rapi dan tegas. Isi suratnya sederhana, tapi hangat. "Sahabatku, terima kasih telah memberiku pelajaran tentang hidup tanpa merasa digurui. Aku kini mengerti bahwa setiap waktu ibadah adalah undangan lembut dari Tuhan untuk menenangkan hati. Doakan aku agar bisa menjaga 5 waktuku, sebagaimana kau menjaga senyum di wajahmu. Salam dari sahabatmu, Eliyahu." Abu Nawas membaca surat itu sambil tersenyum. Lalu ia berkata pelan, "Wah, ternyata logika pun bisa jadi lembut kalau hatinya disentuh." Ia kemudian menatap langit biru Baghdad, lalu berbicara seolah kepada penonton yang sedang menonton ceritanya. "Wahai sahabat-sahabatku yang menonton kisah ini, mungkin kita sering bertanya seperti Eliyahu, kenapa harus 5 waktu? Tapi kadang, jawaban tidak perlu dicari di langit, cukup lihat ke dalam diri kita." Abu Nawas menyesap tehnya dan melanjutkan dengan nada ringan, "Kita makan 3 kali sehari agar tubuh kuat, tapi berapa kali kita memberi makan hati kita? Itulah sebabnya Tuhan memberi 5 waktu, agar jiwa tidak kelaparan." Ia tersenyum kecil, lalu menambahkan dengan gaya parodi khasnya, "Dan kalau masih malas juga, ingat, Tuhan tidak butuh solat kita, tapi kita yang butuh wifi spiritualnya. Kalau jarang solat, sinyal hati bisa lemot." Suara tawa penonton, atau penonton imajiner, terasa di antara kalimatnya. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan nada lembut, seolah memberi nasihat dari hati ke hati. "Kehidupan ini singkat, sahabatku. Dari subuh ke isya, dari lahir sampai ajal, semua berjalan cepat. Maka gunakanlah setiap waktumu sebaik-baiknya. Jangan tunggu kehilangan untuk baru menghargai waktu." Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin pagi Baghdad menyentuh wajahnya. Kemudian ia tersenyum dan berkata pelan, "Tuhan tidak memaksa kita, tapi Ia selalu mengundang kita. Setiap kali adzan berkumandang, itu bukan panggilan yang menakutkan, tapi ucapan lembut dari langit. Wahai manusia, istirahatlah sejenak. Aku masih menunggumu." Abu Nawas lalu menatap ke kamera, dalam konteks video, dan berkata dengan gaya khasnya yang lucu tapi bijak, "Dan ingat, sahabatku, kalau hidupmu terasa berat, mungkin bukan karena takdir, tapi karena lupa menepati janji 5 waktumu. Seperti unta yang kehausan, ia tak bisa berjalan jauh tanpa berhenti untuk minum." Ia lalu berdiri, menepuk bajunya, dan berseru dengan semangat, "Ayo, sebelum matahari tinggi, mari kita isi hari ini dengan senyum dan doa. Karena kalau hati tenang, langkah pun ringan. Kalau pikiran jernih, rezeki pun mudah datang." Suara musik lembut mulai mengiringi latar, nada khas cerita-cerita Timur Tengah yang menenangkan. Abu Nawas berjalan perlahan melewati pasar sambil menyapa satu persatu orang di sana. "Pedagang, Abu Nawas, mau beli roti hari ini?" "Abu Nawas, tentu, tapi jangan tawarkan harga tinggi, nanti aku pingsan sebelum makan." Semua tertawa, lalu ia berbisik ke arah kamera, "Lihat, hidup itu indah kalau dijalani dengan senyum. Bahkan urusan dunia pun bisa jadi ibadah kalau hatimu lurus. Dan ibadah pun bisa jadi bahagia kalau kau lakukan dengan cinta, bukan karena terpaksa." Ia kemudian menatap ke langit,
menutup percakapannya dengan kata-kata yang menenangkan. Hidup ini seperti perjalanan matahari, dari subuh sampai isya, dari muda sampai tua. Tapi selama kita masih mau berhenti sejenak untuk bersyukur, maka kita tidak akan pernah tersesat. Karena dalam setiap waktu yang Tuhan beri, selalu ada kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Angin berhembus lembut, membawa daun kurma bergoyang. Abu Nawas pun menatap penonton dengan senyum khasnya. Senyum yang menyimpan tawa dan kebijaksanaan sekaligus. Lalu berkata sebagai penutup, "Wahai sahabatku, kalau kau suka kisah ini, jangan lupa tersenyum hari ini. Karena senyum juga ibadah, dan gratis, tidak butuh wudhu." Ia tertawa kecil, melangkah pergi perlahan menyusuri jalan pasar Baghdad yang ramai. Dan suara narator pun masuk dengan nada lembut. Begitulah kisah Abu Nawas dan si Yahudi penanya. Sebuah cerita tentang logika, tawa, dan cahaya hati. Semoga kita semua bisa belajar satu hal dari si cerdik yang rendah hati ini. Bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya soal banyak bicara, tapi soal bagaimana kita menata waktu, menata hati, dan menata niat. Itulah kisah lucu namun penuh makna tentang Abu Nawas dan pertanyaan orang Yahudi. Semoga cerita ini membuatmu tersenyum dan berpikir bahwa setiap ibadah punya alasan indah di baliknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah Abu Nawas lainnya yang tak kalah kocak dan penuh pelajaran hidup.